Buya, maaf saya mau klarifikasi aja supaya tadi kan saya tanya soal yang bid'ah itu di luar yang diajar Nabi pada zaman Nabi itu bid'ah, banyak yang bicara seperti itu. Makanya Buya bilang loh, kalau ikat setelah itu ada yang namanya fikih, ada yang namanya tasawuf dan sebagainya, yang kita rasakan itu memang itu perlu itu bicara akhlak dan sebagainya. Tapi apakah itu timbul karena zamannya membutuhkan itu atau nggak tahu. Ada orang yang berpikir, mungkin saya juga berpikir apa yang dilakukan oleh Nabi itu udah sempurna. Itu. Jadi ini saya hanya minta baik. Saya tidak mencari perbedaan sini. Baik. Tapi saya mencari pelurusannya. Bagus. Karena menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh Nabi itu udah sempurna gitu. Benar. Makanya nggak ada lagi habis dia Nabi terakhir. Oke, bagus. Itu logika yang dimasukkan oleh orang-orang untuk membid'ahkan tasawuf. Semua yang dilakukan Nabi sempurna. Iya, wajar. Iya. Tapi sama Bu Rektor tuh beres tuh. Ya. Baik. Logikanya gini. Semua yang dilakukan Nabi sempurna, benar nggak? Logika ini benar. Jadi mereka mengharamkan ilmu mantik, tapi mereka menggunakan itu namanya ilmu mantik. Ini pakar mantik nih. Logika. Kan beliau ini pakar hukum. Doktor juga kan? Tuh. Beliau kalau lagi sedang ada urusan hukum, perkara hukum, itu pakai logika-logika. Logika itu dibangun dulu, dibangun tatakannya. Tatakan untuk cara cuci otak orang. Targetnya apa? Tasawuf sesat. Biar bikin tasawuf sesat gimana? Dibangun tatakan dulu. Islam udah sempurna belum? Nah, Nabi udah sempurna belum? Ya. Tapi sebenarnya ini gak ada hubungannya sama tasawuf sesat. Terus apalagi? Setelah Nabi baru muncul tasawuf. Padahal di masa Nabi gak ada tasawuf. Nih logikanya. Logika yang dibangun. Berarti tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu sesat. Ini logikanya seperti itu. Padahal logika ini berbahaya, bisa meruntuhkan semua ilmu. Saya mau tanya, Bang Andre belajar tajwid nggak? Anaknya belajar tajwid nggak mau Ustadz? Bener. Tajwid, apa arti tajwid? Pakai kitab apa Ustadz? Iqra. Anggap Iqra ya. Iqra. Nabi ngajarin Iqra nggak sih? Nabi ngajarin Iqra nggak? Enggak. Nabi ngajarin tajwid nggak? Tajwid itu misalnya contohnya, ini namanya iklab. Iklab itu contoh. Ini saya buat. Kalau dibaca min ba di. Bacaan kita min ba di. Min. Tapi nun ketemu ba, dia menjadi mim. Itu di masa Nabi nggak ada istilahnya. Ketika muncul ahli baca, ahli tajwid, dikasih nama. Karena nun ketemu ba jadi mim, disebut berubah. Berubah dari ba, dari nun menjadi mim. Bahasa Arabnya iklab. Disebutlah istilahnya, ini iklab. Ada nggak di zaman Nabi? Jadi kalau orang pakai logika, Rasulullah sudah sempurna, maka setelah itu tidak perlu lagi. Logika ini berbahaya, menghancurkan semua keislaman. Coba lagi contohnya. Dia pakai apa mengatakan hadis Nabi sudah sempurna? Pakai kitab apa? Kitab hadis apa yang abang tahu? Kitab hadis Sahih Bukhari. Iya benar. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kapan munculnya? Sesudah Nabi. Imam Bukhari lahir tahun 194. Dia wafat tahun 256. Dia baru nulis tahun 240-an. 240-an dia baru nulis. Nabi wafat tahun 11. Berarti kitab Sahih Bukhari baru ada setelah Nabi. Lalu dia sebut ini sahih. Istilah sahih itu muncul setelah tasawuf. Lebih tua mana tasawuf sama sahih? Lebih tua tasawuf. Jadi kalau hitung-hitungan tua, lebih tua tasawuf. Lebih bid'ah ilmu hadis. Ya. Jadi sunnah yang dia sebut selama ini itu sunnah, bukanlah sunnah yang dimaksud sama Nabi. Gitu ya. Jadi logika ini berbahaya, Bang. Bahaya sekali. Agama Islam sudah sempurna, maka tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan. Logikanya benar. Itu agama Islam menurut Allah dan Rasul. Karena Islam yang turun ke Nabi sempurna.
pemahaman kita terhadap Allah dan Rasul sudah sempurna belum? Jadi untuk apa ilmu-ilmu ini? Untuk sama frekuensi sempurnanya, maka perlu mazhab, perlu kemudian ilmu yang disebut manhaj, ilmu sahih, Bukhari, segala macam. Nabi perlu belajar Iqra nggak? Batasa, bibi, bubu, aduh, nggak perlu deh Nabi belajar begituan. Supaya bacaan kita benar, kita ngajarin anak begitu loh. Karena Nabi nggak perlu. Gitu bang. Ini cuma analog ya. Kalau pakai dalil yang lebih banyak bisa pusing ntar. Saya pakai dalil analog lagi. Karena mereka pakai logika, kita balas pakai logika. Padahal aslinya mereka mengharamkan logika. Imamnya bernama Ibnu Taimiyah mengharamkan logika. Dia punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, menolak ahli logika. Tapi kok giliran untuk membatalkan tasawuf pakai logika? Itulah logika ahli anti logika. Lanjut dikit lagi deh, dikit lagi.